majelis ini nantinya majelis yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pertemuan kita telah membicarakan bagaimana sikap kita terhadap ayat, sikap kita terhadap hadis, namun lebih kepada lafaz dari ayat tersebut atau lafaz daripada hadis tersebut. Pada majelis kali ini insyaallah taala kita akan lebih menekankan kepada sebuah ayat secara keseluruhan atau rangkaian beberapa ayat. Kalau kita bicara hadis, kita akan lihat hadis tersebut secara keseluruhan, bukan kepada salah satu dari lafaz yang tertera dalam hadis itu. Yang akan kita sama-sama bicarakan di sini adalah al-amsal al-Qur'aniyah, permisalan-permisalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Karena dengan permisalan inilah Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah dan salah satu bentuk orang yang menjadikan sebagian orang itu sesat itu dari permisalan ini. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan permisalan itu banyak yang sesat, banyak juga yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal permisalannya satu. Dari situ kita lihat sebuah ayat yang sama, sebuah hadis yang sama, dengan ayat tersebut, dengan hadis tersebut ada orang yang mendapat hidayah, mendapatkan petunjuk, menghasilkan pahala yang banyak, mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menghadap sebuah ayat yang sama pula dengan hadis yang sama pula, malah justru dosanya terus bertambah dan neraka pula yang menjadikan tempat kembalinya. Seperti ini disebutkan jelas dalam Al-Qur'an, yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Dengan permisalan yang Allah angkat dalam Al-Qur'an, banyak yang beriman, banyak juga yang kufur. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya menyebutkan permisalan-permisalan yang ada dalam Al-Quran ini agar kita berakal, menjadi orang yang mempergunakan akal dan menjadi orang yang memiliki ilmu tentang permisalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Allah mengatakan, "Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal 'alimun." Dan permisalan-permisalan itu, permisalan-permisalan di dalam Al-Quran, nadribuha linnas, kami berikan, kami contohkan bagi umat manusia seluruhnya, mau mukmin, mau kafir, semuanya. Nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal 'alimun. Tidak ada yang bisa mencerna permisalan-permisalan tersebut kecuali orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu. Jadi sebuah majelis khusus memang kalau duduk kita bersama-sama satu persatu dari berbagai macam permisalan yang ada di dalam Al-Quran, kita kaji agar kita memiliki ilmu yang cukup untuk menjalani kehidupan ini. Yang kita angkat pada majelis kali ini dua permisalan Al-Quran dan dua dari hadis. Karena dalam hadis dari Rasulullah SAW, Rasulullah juga mempergunakan permisalan-permisalan dalam menyampaikan dakwah. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan menyebutkan permisalan-permisalan dan dicontoh oleh Rasulullah SAW. Dan begitu juga kita. Seharusnya dalam kehidupan sehari-hari, dan itu sudah kita praktekkan, dan betapa banyak yang kita sering dengar dan sudah kita ketahui bersama. Ya, misalkan seperti ungkapan-ungkapan yang ada dalam peribahasa. Seperti itu. Kemudian di antara manfaat atau hikmah lain disebutkan permisalan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa tilkal amsal nadribuha linnasi la'allahum yatadhakkarun. Permisalan-permisalan itu Allah sebutkan bagi umat manusia agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, perlu diketahui permisalan ini kebanyakannya diangkat dari ayat-ayat kauniyah. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayat kauniyah, dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam ini. Maka dari itu, ketika kita sebagai orang yang beriman
dihadapkan kepada dua ayat, yaitu ayat kauniyah dan ayat-ayat naqliyah, maka kita harus memiliki sikap yang jelas. Ketika kita menghadap ayat-ayat naqliyah, kita sudah memiliki prinsip-prinsip tertentu dalam menyikapinya. Terhadap ayat-ayat kauniyah, kita juga memiliki prinsip-prinsip tertentu dalam menyikapinya. Kita menafsirkan ayat-ayat kauniyah untuk bisa mencapai ketauhidan, merealisasikan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita membaca ayat-ayat naqliyah juga untuk merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayat-ayat aqliyah, ayat-ayat naqliyah, Al-Qur'an, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca itu kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memandang dan melihat, mentelaah ayat-ayat kauniyah, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka tujuannya pun sama. Kita jadikan ayat-ayat tersebut untuk kita lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salam melihat ayat kauniyah dan menjadikan dia semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga contohkan bagaimana seorang yang Allah Subhanahu wa taala matikan, kemudian Allah hidupkan kembali setelah hewan yang dia ada di sisinya meninggal sampai benar-benar tinggal tulang, perkampungan yang dia tepati sudah tiada dan berganti dengan perkampungan yang baru. Juga kisah yang kita ketahui bersama tentang Ashabul Kahfi. Ini ayat-ayat kauniyah yang Allah terangkan kepada kita di dalam Al-Quran. Allah jelaskan bagaimana kita menyikapinya. Oh, ternyata bagaimana kita menyikapi ayat-ayat naqliyah, mukjizat-mukjizat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Quran, begitu juga kita memiliki sikap yang sama. Kalau tujuannya untuk merealisasikan tauhid, kita baca Al-Quran, kita baca hadis, maka ketika kita menggali ayat-ayat kauniyah untuk merealisasikan tauhid, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seperti itu. Jadi semakin seseorang mengkaji ayat-ayat naqliyah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, seharusnya semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga orang yang mengkaji ayat-ayat kauniyah, semakin dalam dia mengkajinya, maka seharusnya dan semestinya dia akan semakin dalam keimanannya dan dia akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka yang sombong dan terlanjur merasa dirinya angkuh. Padahal sebagaimana kita ketahui bersama, orang setingkat Fir'aun saja, dia memiliki kemampuan, dia memiliki kehebatan, kehormatan dan lain sebagainya, dia masih apa? Masih disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wastaiqanat anfusuhum dzulman wa uluwa. Wajahadu biha wastaiqanat anfusuhum dzulman wa uluwa. Mereka orang-orang sejenis Fir'aun ini, walaupun secara zahirnya, secara nampak, secara kasat mata, dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala, namun pada hati yang paling dalam, istaiqanatha, mereka meyakini kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kauniyah, mempelajari alam ini, sedikit saja dia mendalaminya, maka dia akan meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan meyakini betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita pastikan karena Allah Subhanahu wa taala banyak mempergunakan ayat-ayat yang di dalam ayat tersebut menunjukkan betapa kehebatan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan, menunjukkan betapa kehebatan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan rahmatnya. Kemudian dengan hal-hal tersebut Allah mengajak manusia, mengajak makhluknya, mengajak hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya.